Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai bursa bakal calon wakil presiden di sini. Masih bersama Mas Adi Praitno, Mas Habibur Rahman dan juga Mas Pipin Sopian yang membahas bersama kita pagi hari ini. Saya mau ke Mas Adi. Tadi ada sedikit pernyataan dari Mas Pipin yang mungkin menarik. Mas Adi, mungkin Anda bisa melihat bagaimana Anda membaca hal ini dan juga terkait dengan koalisi lainnya. Karena kita lihat kan ada beberapa koalisi di sini yang tampaknya mulai mendekati untuk mengumumkan siapa calon presidennya. Kalau misalkan Mas Pipin kan sudah nih koalisinya sudah mengumumkan calon presidennya, ya sudah jelas gitu. Tinggal calon wakil presidennya siapa gitu. Tapi pernyataan dari Mas Pipin yang mengatakan bahwa PKS akan legowo. Ini juga menarik. Bagaimana targetnya lebih besar sehingga apapun keputusan dari koalisi ini PKS akan legowo. Bagaimana Anda membaca pernyataan yang sudah muncul di awal nih, bisa dibilang begitu Mas Adi? Ya, saya kira ini bagian dari ikhtiar PKS supaya koalisi perubahan itu terwujud-wujudnya sebenarnya, Mas Timotim ya. Karena kan kalau kita melihat argumen dari teman-teman Partai Demokrat misalnya, sampai kemarin itu kan ngegas juga persoalan cawapres. Andi Arief misalnya terang benderang itu, jangan menggunakan pola-pola yang kampungan untuk menentukan cawapres, tapi gunakanlah parameter instrumen ilmiah. Itu kan sebenarnya menegaskan kalau poros perubahan politik ini sampai saat ini ya persoalan cawapres menjadi variabel penting bagi PKS, sekalipun Pak Aher misalnya menjadi penting untuk dipinang oleh Anies, tapi untuk menyelamatkan koalisi perahu ini bisa berlabuh bersama di 2024 memang semua pihak harus mundur satu langkah gitu ya. Kalau semuanya harga mati, ya tentu poros perubahan ini hanya tinggal lama, tidak akan sampai pada pendaftaran KPU nanti di bulan Oktober sampai November ya. Kan strategi saja bagi PKS supaya Demokrat itu agak menurunkan kol politiknya. Jangan menuduh AHY itu harga mati. Jadi lebih lebih kepada memancing semua untuk ikut mundur sebentar gitu ya, mundur sejenak atau satu langkah gitu ya sebenarnya. Ini ajakan gitu ya. Betul, karena memang poros perubahan ini kan sebenarnya sekalipun sudah deklaratif diusung oleh tiga partai, roadshow politik dilakukan oleh Anies di berbagai tempat, tapi selama belum ada pernyataan resmi dari KPU sebagai kandidat capres, selama itu juga poros perubahan ini ya dalam tanda kutip sedang diuji iman politiknya. Makanya kalau melihat rata-rata di poros perubahan ini kan sedang diuji betul bagaimana komitmen Partai Demokrat ya. Betul bahwa Demokrat sudah mendukung Anies, tapi kan bentuk dukungannya belum dilakukan seperti PKS dan Nasdem bersama, Iya, dilakukan di kantor DPP, berdeklarasi ya. betul dihadiri oleh semua stakeholder yang memang bisa menjadi penentu arah koalisi. Kalau Demokrat mungkin wajib ada AHY dan Anies ada di dalamnya memberikan sambutan politik. Jadi inilah yang saya kira bahwa kalaupun toh ada kriteria politik yang disampaikan oleh setiap kandidat capres, oleh setiap poros politik, tapi the end of the day-nya sekali lagi ada sandera ambang batas presiden 20% yang saya kira memang ini harus berkompromi dengan keadaan politik. Anies memang menyebutkan begitu banyak kriteria, tapi kalau kehilangan satu partai, Partai Demokrat misalnya, rumit bagi poros perubahan ini bisa terwujud. Begitupun dengan PKB, tentu sedang diuji betul apakah cawapres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto bisa diterima ataupun tidak. Ini adalah batu ujian sebenarnya yang sedang dihadapi oleh partai-partai menuju jalan panjang 2024. Pendaftaran kalau tidak salah Oktober sampai November ya Mas Timothy. Hmm. Kalau PKS mundur selangkah, sebenarnya ingin menyelamatkan supaya poros perubahan ini bisa terwujud, bisa langgeng, dan iman politiknya bisa solid lah kira-kira begitu. Ini yang saya kira mengapa persoalan cawapres menjadi penting. Selain hal-hal misalnya tadi soal angka psikologis yang nyaris tidak dimiliki oleh semua kandidat ya. Sekali lagi persoalan ambang batas presiden 20% tidak serta-merta membuat orang yang punya nama besar bisa memutuskan sesuka hati soal siapa yang akan mendamping mereka. Hmm. Boleh capresnya sampai ke langit, cawapresnya ideal, tapi kalau tidak dapat tiket pencapresan, maka hanya akan menjadi angin lalu untuk pencapresan. Oke. Nah, Mas Habib, saya kembali lagi ke Anda. Sebenarnya kalau dari Pak Prabowo sendiri, apakah sudah ada nama-nama yang selama inilah, mungkin tidak baru-baru ini, tapi selama ini menarik perhatian Pak Prabowo dan merasa bahwa sebenarnya bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, mungkin juga untuk posisi presiden dan wakil presiden, Mas Habib? Ya, saya pikir tentu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin saat ini sedang dalam proses ya berdialog soal sosok cawapres tersebut. Ya. Dan Pak Prabowo
tidak akan mungkin menentukan secara sepihak, ya. Jadi saya nggak tahu penting atau tidak misalnya sosok yang apa yang sering diperbincangkan Pak Prabowo di internal ya seperti apa. Tapi yang paling jelas adalah itu sudah menjadi domain dua orang ya dalam konteks koalisi, baik Pak Prabowo maupun Pak Muhaimin Iskandar. Tentu kalau secara umum kita menginginkan ya syarat-syarat yang quote and quote normatif ya. Satu ya kan visi kebangsaannya jelas ya, kemudian bisa diterima, kemudian memiliki daya ungkit tadi ya terkait elektabilitas, kemudian juga soal tadi disampaikan juga banyak masukan dari teman-teman pengamat representasi dalam konteks geografis misalnya. Ya kan? Itu juga akan menjadi pertimbangan beliau berdua dalam menentukan cawapresnya. Tapi ini bekerja sendiri begitu Mas Habib, Pak Prabowo dan Caimin ataukah sebenarnya sekretariat bersama ini dimintai beliau berdua? Apakah Caimin dalam melaksanakan haknya itu juga mendengar dari pihak-pihak lain ya monggo ya. Atau kami ingin memberikan masukan ya, kami pengurus Partai Gerindra memberikan masukan melalui Pak Prabowo ya no problem. Tapi haknya menentukannya itu ada di beliau berdua. Oke, tapi proses pertimbangan nama ini sudah berlangsung ya saat ini? Ya tentu akan terus berlangsung ya. Oke, jadi sudah berlangsung, tinggal nanti penentuannya dan tidak ada ya sampai pendaftaran lah ya, tapi tidak ada tenggat waktu sampai ke pendaftaran itu ya? Ya saya pikir sih semua pihak begitu ya. Semua capres-cawapres yang ada saat ini, para tiga koalisi besar yang ada saat ini, saya pikir pasti nggak akan tergesa-gesa mengumumkannya. Sama ya, Mas Pipin saya ingin tanya juga, memberikan waktu tidak nih dari PKS, kan tadi Mas Pipin sudah mengatakan PKS akan mengikuti yang mana yang terbaik, akan legowo juga dengan pilihannya, tapi mungkin dari PKS sendiri kan ingin juga bisa lebih cepat mengetahui sehingga bisa membangun mungkin strategi menuju ke kampanye dan pemilunya begitu, tapi apakah ada tenggat waktu yang dari koalisi atau bahkan dari PKS sendiri? Jadi bagi kami cawapres ini adalah bagian dari strategi ya, strategi bagaimana kita bisa menang ke depan. Jadi elemen surprise juga kita perhatikan ke depan ya, dan fokus PKS saat ini adalah bahwa kami setelah deklarasi oleh Musyawarah Majelis Syuro kemarin disampaikan oleh Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu pada tanggal 23 Februari ya, dengan memberikan peci hitam kepada Pak Anies Baswedan ya sebagai simbol bahwa PKS resmi. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro nomor 8 ya yang kemarin disampaikan oleh Presiden PKS adalah jelas bahwa kita mengusung Pak Anies Baswedan. Tetapi beliau mengatakan kami tidak hanya mengusung tetapi ingin memastikan, ingin mengawal bahwa bakal calon presiden yang kita usung itu bisa menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Jadi saat ini adalah itu yang fokus kita. Kemarin dari tanggal 23 kami deklarasi, 24, 25 kami melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh Ketua DPW se-Indonesia, Ketua DPD se-Indonesia juga, total ada 1.150 orang yang hadir kemarin di Jakarta untuk membangun konsolidasi. Setelah deklarasi ini kita akan gaspol, tancap gas. Mereka semua diminta untuk mensosialisasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Target 2024 adalah PKS menang, Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Itu target kami adalah. Kemudian apel siaga di tanggal 26 kemarin, itu adalah dihadiri oleh DPC, DPRA, dan kemudian unit pembinaan anggota se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. Mereka hadir menyaksikan. PKS itu punya 3 modal utama adalah soliditas struktur, militansi kader, dan juga ada kerjasama, amal jama'i yang kita bangun. Jadi 3 modal itu yang saat ini kita bekerja. Jadi kita mensosialisasikan Pak Anies Baswedan, dan saya sampaikan di sini kepada semua para simpatisan, para pendukung Pak Anies dan juga para pendukung PKS, kita harus fokus. Jangan sampai kerja-kerja kita nanti
ribut terkait dengan siapa cawapresnya. Oke. Itu sudah ada domainnya sendiri. Musyawarah Majelis Syuro sudah memutuskan cawapres nanti diputuskan oleh DPTP PKS nanti Oke, setelah untuk nanti sementara kita jalan aja dulu gitu mendengarkan ya. bagaimana pilihan dari capres dan juga koalisi yang lain. Kita akan duduk Oke. bareng dan Ini itu semua sudah diputuskan oleh DPTP kita. selama ini kan yang sudah roadshow lah dengan Pak Anies ini kan Partai Nasdem, ini PKS sudah akan mulai nih saat ini. Ya, setelah apel siaga kemarin di Jakarta, kemudian kita akan keliling ke Indonesia. Oke. Ada beberapa apel siaga juga di berbagai daerah, ya, yang menghadirkan tokoh, relawan, ya, kader, struktur, semua Oke. aktif. Kita punya 3 yang akan dilakukan ke depan. Bagaimana kita akan door to door dari rumah ke rumah, kemudian kita akan bangun campaign digital yang baik, dan yang ketiga adalah kita siapkan infrastruktur saksi di setiap TPS. Oke. Jadi ini yang akan menjadi PR kita ke depan, dan PKS saat ini fokus ke sana karena mengawal suara rakyat ini sangat penting. Kita ingin memastikan 2024 hak-hak rakyat tidak ada yang mencederainya, tidak ada yang menggarong hak-hak rakyat di 2024 nanti. Kita ingin pastikan 2024 PKS menang, Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia. Oke, nanti kita tentunya itu target dari semua partai juga agar bisa pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin sedikit saja Mas Adi, karena kita belum bahas Ganjar sama sekali. Ini kan kita dari tadi bahas Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Tapi Ganjar ini siapa calon kuat yang menurut Anda bisa membantu Ganjar untuk menaikkan elektabilitasnya? Karena tampaknya ini masih dibutuhkan oleh seorang Ganjar Pranowo. Kita lupakan dulu bahwa ini belum diumumkan juga oleh partainya, tapi ini kan menjuarai survei sejauh ini, tidak mungkin dinafikan, Mas Adi. Ya, saya kira memang di politik kita itu antara yang politis dan yang persoalan elektabilitas kadang menjadi suatu hal yang berbeda. Mas Ganjar misalnya selalu merajai di survei, tapi sampai saat ini belum diumumkan secara resmi siapa kira-kira kandidat capres dari PDIP. Kalau baca Ganjar Pranowo misalnya, kalau kita melihat angka-angka statistik, maka ada sejumlah nama yang kemudian kalau disimulasikan dalam survei itu leading secara signifikan. Pertama misalnya, kalau Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil, itu saya kira elektabilitasnya bagus, leading, kuat gitu, bahkan relatifly unggul dibandingkan dengan yang lain. Karena Ridwan Kamil masuk sebagai cawapres paling favorit. Kemudian disusul misalnya ada nama Sandiaga Uno. Tapi kan problemnya Sandiaga Uno ataupun Ridwan Kamil ini kan tersandera secara politik. Nggak mungkin Sandiaga Uno misalnya maju dalam pilpres entah sebagai cawapres ataupun capres selama masih berstatus sebagai kader Gerindra. Begitupun dengan Ridwan Kamil saat ini adalah kader Golkar gitu ya, yang kemudian pastinya harus tunduk dan patuh pada Golkar yang memang kita tahu bersama di mana Erlangga Hartarto adalah capres secara definitif yang dilahirkan dalam acara Monas beberapa tahun yang lalu. Ada nama lain misalnya seperti AHY masuk dalam radar survei yang saya kira memang posisinya cukup favorit cawapres, tapi tidak bisa dipasang-pasangkan dengan Ganjar Pranowo karena iman politiknya berbeda, karena ceruk politiknya beda. AHY itu adalah replika dari oposisi, Ganjar bagian dari replika politik kekuasaan saat ini. Ada yang keempat, Bu Hovifah gitu ya. Bu Hovifah menjadi nama yang menurut saya cukup ideal menurut berbagai survei ataupun cukup unik karena dianggap memiliki 3 kelebihan tadi. Perempuan, memiliki basis teritori kekuatan politik di Jawa Tengah, di Jawa Timur maksud saya, yang terakhir adalah mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Tapi ingat, kalau Bu Hovifah disandingkan misalnya dengan Anies Baswedan, bagaimana nasib AHY yang sampai saat ini tentu saja harga mati bagi Partai Demokrat. PKS agak sedikit tawaduk, mundur 1-2 langkah sikap politiknya, tidak harus akhir, yang penting Anies siapapun pendampingnya lolos, tapi kan tidak dengan Partai Demokrat. Parabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan Mas Timothy bahwa antara yang ideal dengan yang praktis seringkali menjadi rumit. Kalau melihat soal bagaimana anatomi kekuatan cawapres, ataupun misalnya Prabowo Subianto agak kuat juga kalau dipasang-pasangkan dengan Ridwan Kamil. Prabowo Subianto juga agak kuat kalau dipasang-pasangkan dengan Hovifah. Prabowo Subianto juga kuat kalau dipasang-pasangkan dengan Ganjar Pranowo. Jadi orang seperti Ganjar Pranowo bahkan Anies Baswedan itu bisa menjelma sebagai capres ataupun bisa menjadi sebagai cawapres yang bisa memberikan daya ungkit elektoral itu. Cuman problemnya ketika nama seperti Ganjar ataupun Ridwan Kamil, pertanyaannya adalah apakah ada poros koalisi yang secara terbuka untuk menerima mereka di tengah keinginan
semua elit partai juga ingin maju. Kan ini yang sebenarnya agak rumit untuk dijelaskan. Ganjar elektabilitasnya tinggi, cuman kalau tidak diumumkan oleh PDIP sebagai kandidat capres, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Ganjar? Banyak yang berhak. Ganjar misalnya bisa keluar dari PDIP dan tidak bisa nyalon dari PDIP, mungkin bisa lewat KIB ataupun bisa melalui poros-poros lain. Karena dengan elektabilitas yang menjulang, tentu saja Ganjar ini menjadi barang bagus yang tentu saja begitu banyak diminati oleh poros-poros yang lainnya. Bahkan perubahan politik itu sebenarnya kalau Ganjar mau, oke juga tuh diduetkan dengan Anies Baswedan. Kan bahkan sejak lama Nasdem itu juga menyebut nama Ganjar Pranowo untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai dua yang menurut mereka memiliki karakteristik yang sama dan memiliki elektabilitas di atas rata. Bahkan kita juga sempat mendengar beberapa waktu yang lalu Prabowo juga sedang mau coba untuk dipasang-pasangkan ya dengan Ganjar Pranowo karena dianggap memiliki elektabilitas yang cukup luar biasa. Oleh karena itu semuanya tergantung pada Ganjar. Andai tidak diusung oleh PDIP, bisa tidak gitu ya, bisa nyebrang ke poros politik yang lainnya. Apakah akan ada manuver sedramatis itu kita nggak tahu. Mungkin kita akan lihat ke depannya, tentunya kita akan mengikuti bagaimana perbincangan, khususnya pembicaraan antara partai-partai koalisi yang nanti akan menjadi penentu, maupun para calon presiden atau bakal calon presiden yang juga akan menjadi penentu siapa bakal calon wakil presiden mereka. Saya mau berterima kasih sudah hadir pada pagi hari ini Mas Habib, terima kasih Mas Hadi, dan juga Mas Pipin. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Timothy, Bang Haji. Salam sehat, kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Selamat pagi.